Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Newsline. Setelah perjalanan panjang 22 tahun, akhirnya DPR RI telah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT menjadi undang-undang. Undang-undang baru ini akan menjadi payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Hari ini jemaah calon haji sudah mulai masuk asrama. Kloter pertama jemaah calon haji ini akan diberangkatkan dari embarkasi masing-masing menuju Arab Saudi pada Rabu dini hari. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG subsidi 3 kg tidak naik. Pemerintah juga menjamin ketersediaan stok LPG bersubsidi dalam kondisi aman di seluruh Indonesia. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali program Newsline dapat kembali menyapa Anda. Kali ini bersama saya, Gemma Tanjung. Dan saya, Marcelina Tumundo. Sudah ada ragam informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan tentunya bertepatan dengan hari ini ya, Gemma dan juga pemirsa. Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Iya, semoga perjuangan Kartini tetap ada dalam hati semut Indonesia dan juga bisa menggapai cita-citanya ya ke depannya ya, Marcel. Betul sekali, jadi tonggak sejarah memperingati Hari Emansipasi bagi para perempuan. Dan kami akan hadirkan pemirsa informasi selengkapnya untuk Anda, dimulai dengan informasi Spotlight berikut ini. Pemirsa, kita beralih ke Spotlight yang kedua karena tidak terasa sudah mulai memasuki musim haji ya, Gemma dan pemirsa. Itu artinya para jemaah calon haji ini sudah mulai masuk asrama. Nah, karena mungkin saking antusiasnya akhirnya bisa berhaji, terkadang jemaah sering kedapatan membawa barang-barang yang unik. Iya, ini ada informasi dari rekan kami ya di Makassar, Sabda Role dan juga juru kamera Safi Ma'arif. Ini liputan soal barang-barang jemaah yang dibawa ke asrama haji. Kita akan berikut ini. Hari ini jemaah calon haji kloter 1 asal Kabupaten Sopeng dan Kota Makassar sudah mulai masuk asrama haji Sediang Makassar sebelum esok diterbangkan menuju ke Arab Saudi. Dan saat ini tengah dilakukan proses pemeriksaan administrasi, kemudian penyerahan paspor dan juga pembagian living cost. Nah, jemaah haji ini memang membawa sejumlah barang bawaan seperti itu, selain juga koper yang untuk yang isinya nanti akan digunakan di Tanah Suci. Nah, saya akan mengajak pemirsa untuk sedikit kepo nih, apa sih yang dibawa sama jemaah calon haji embarkasi Makassar ini. Ini Bapak bawa berapa jinjingan? Satu, karena istri satu. Bapak perginya suami istri gitu. Iya. Ada satu tas, yang mana tadi tasnya? Nah, ada tas ini, tas pinggang seperti itu. Nah, ini isinya apa Pak? Boleh dikepoin nggak Pak? Boleh lihat nggak? Boleh. Nah, ini apa Pak? Obat tekanan, obat minyak kayu putih. Oke, berarti ini semacam APD seperti itu pemirsa untuk nanti di Tanah Suci ya. Pak, ini kan tas kecil nih yang dibawa-bawa terus kemanapun, ada paspor juga di sini. Saya mau kepo dong sedikit tas jinjingan yang warna ungu ini. Mau dilihat? Boleh, berkenan Pak. Makan, emang Bapak bawa kue? Oh, tapi bawa kue Bapak? Ih, aku penasaran Bapak bawa kue apa ya? Hah? Kue memang isinya itu. Kenapa Pak bawa kue? Di sana kan banyak kue. Karena siapa tahu tidak disukai kuenya orang, jadi kita bawa bekal. Takutnya di sana Bekal sendiri. Ini apa Pak? Baju luar, siapa tahu dingin. Oke, siapa tahu dingin di pesawat. Dingin di pesawat, Oke, bawa sampai di jaket. Mekah ya bawa ini. Oke. Ini ala sikat gigi, alat mandi. Alat mandi, siap. Ini persiapan untuk kalau panas. Kok bawa kanebo Pak? Hah? Bawa. Kenapa Bapaknya bawa kanebo? Disuruh kalau panas sih, siapa tahu panas mau di Kanebonya dilap di muka.
Ya, ada di kepala jadi simpan. Oh, di kepala. Kenapa bukan handuk gitu? Bapaknya bawa kanebo. Ada juga handuk. Udah ada namanya lagi Bapak Kaharudin. Bawa apa lagi Pak? Ayo Pak, di unboxing Pak. Kue. Oh, ini kue tradisional. Kue kesenangan saya. Ini kue apa namanya? Tidak tahu kan namanya, saya disiapkan saja. Bapaknya bawa kue, ini kue Bugis ya. Agak senengnya. Bagia ini. Terus tisu. Tisu. Oh, ada kuenya lagi. Dikasih lihat. Nah, kue gula merah. Salir bang untuk pereka siapa tahu. Bapaknya random banget, Bapak. Bawa kanebo, terus bawa siapa tahu ada yang bara yang mau ditempelkan. Ini gunanya. Bapaknya benar-benar siaga banget barang-barangnya. Bawa kacang disco. Kacang disco. Kalau ibu sana bisa diambil. Aku dikasih pemirsa. Gak usah Pak, Bapak bawa aja ke Arab. Ada lagi cemilannya? Tidak ada lagi kapan. Siap, Bapak bawa kacang, bawa kue Bugis, luar biasa. Ini Bapak Kahar, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah haji. Sehat-sehat pulang, saya tunggu pulang nanti di Indonesia ya. Iya. Oke, amin. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Roleh, Ahmad Safai, Metro TV. Iya Marcel, dari segala barang yang saya baru lihat tuh ada yang bawa kanebo. Kayak Bapak tadi ya, ternyata buat ngelap keringat katanya. Ngelap keringat katanya, antisipasi kondisi cuaca di sana ya. Tapi juga unik ya, bisa bawa snack khas dari daerahnya untuk mungkin mengobati rasa rindu juga pada tanah air. Karena kan sebulan di sana, kalau kangen rumah bisa makan, bisa ngemil, juga buat menjaga gula darah mungkin ya, karena katanya cemilannya manis-manis ya. Betul, jangan sampai nanti pusing atau kondisi kesehatan terganggu untuk bisa mengikuti ibadah haji. Nah memang Marcel, kalau untuk haji ini nggak cuma persiapan batin aja pemirsa yang sudah siap haji, tapi juga persiapan dari fisik. Nah kami juga mengingatkan kepada para calon jemaah agar menyiapkan diri menghadapi cuaca ekstrim di Arab Saudi. Karena panas yang begitu terik bisa membuat para jemaah haji ini cepat lelah, bahkan bagi mereka yang sudah terbiasa berjalan kaki. Nah, kita akan berikan kepada Anda ya pemirsa untuk beberapa tips-tips barang yang untuk jangan lupa dibawa, seperti alat pelindung yang akan kami tampilkan pada layar kaca saat ini pemirsa. Para calon jemaah harus menjaga cairan tubuh dengan rutin minum air putih agar tetap segar dan juga bugar menjalani ibadah. Dan yang wajib diperhatikan adalah alas kaki pemirsa. Karena kadang ada beberapa jemaah haji yang lupa naruh sendalnya itu di mana ketika sholat. Di pintu berapa, di sebagian mana, terus nekat balik ke penginapan, nyeker karena merasa jaraknya dekat. Nah padahal banyak yang nggak sadar kalau lantainya di sana itu kan panas. Jadi seringkali ditemukan kasus kaki melepuh atau terbakar pada setiap penyelenggaraan haji nih Marcel. Nah iya, itu sudah diperingatkan dan pastinya juga sudah ada di setiap pelatihan ya, Gemma, kira-kira barang apa saja yang sangat perlu untuk dibawa. Dan sebaiknya pemirsa, ini para jemaah calon haji ini membawa tas kecil untuk menyimpan sendal saat masuk masjid supaya tidak hilang atau tertinggal. Selain itu, para calon jemaah juga dilarang membawa barang-barang yang justru akan mempersulit perjalanan selama di tanah suci. Misalnya adalah gunting, pisau, atau benda-benda tajam, karena ini nanti akan ada pemeriksaan juga ya di bandara, atau tidak boleh masuk ke kabin pesawat untuk benda-benda tajam ini. Dan para calon jemaah juga sebaiknya tidak perlu membawa rice cooker atau bahkan ada juga yang kadang bawa ulekan batu ya. Iya, mau nyambel ya di sana. Mungkin lagi-lagi supaya tidak mengobati rindu pada makanan Indonesia. Tapi sebenarnya pemerintah Indonesia ini sudah menyiapkan makanan di sana ya. Betul, ada sarapan, makan siang dan juga makan malam. Tadi juga ada beberapa yang sudah bawa snack-snack untuk cemilan sendiri ya. Jadi diingatkan pemirsa kepada para calon jemaah untuk selalu ringkes. Jadi barang bawaannya ini diperhatikan, jangan terlalu banyak, tapi jangan juga kekurangan ya. Yang paling penting adalah air putih dan juga sunscreen ini Marcel, karena panas banget di sana kan. Betul, untuk bisa melindungi diri begitu ya. Mungkin juga obat-obatan pribadi jangan sampai lupa. Tapi juga soal makanan nih, karena sudah ada pernyataan juga dari pemerintah Indonesia supaya catering di sana tuh menyesuaikan ya dengan cita rasa Nusantara. Jadi pastinya bisa mengobati kekangenan di rumah.
Yang jelas harus tetap bisa menjaga diri, jangan memaksakan jika sudah terlalu lelah begitu ya, istirahat saja agar masih bisa mengikuti rangkaian ibadah haji yang hampir 1 bulan lamanya ini. Nah, kita akan beralih ke spotlight ketiga nih Marcel, karena masih soal ibadah haji ini ada bertepatan dengan Hari Kartini pada hari ini. Kami akan memperkenalkan kepada Anda Kartini zaman sekarang yang begitu tekun menabung selama 50 tahun dari penghasilannya menjual cilok nih Marcel. Oke, jadi ibu ini dibantu oleh anak perempuannya juga. Mereka sehari-hari bergantian jualan keliling kampung dan menabung Rp10.000 sampai Rp15.000 setiap harinya. Inilah pemirsa Ibu Miss Liha. Usianya 85 tahun dan anak perempuannya bernama Mariatul Kiptiah usia 46 tahun. Jadi pemirsa, tahun ini mereka bisa berangkat haji akhirnya karena tabungan mereka sudah terkumpul setelah menabung selama 50 tahun. Ibu dan anak ini mereka berjualan cilok secara bergantian tepatnya di Pasuruan, Jawa Timur. Iya, jadi sang ibu ini berjualan pada pagi hingga siang, sementara anaknya berjualan pada siang hingga malam hari. Dan tiap hari diniatkan nabung untuk pergi haji. Mereka akan ke asrama haji Sukolilo dulu di Surabaya, kemudian berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 24 April. Kita akan simak ya seperti apa kisahnya dari Ibu Miss Liha berikut ini. Arisan. Ikut arisan. Iya. Oh, setelah dapat arisan di mana? Ditabung. Ditabung. Iya. Sama siapa, Ibu? Sama anak saya ini. Berdua nggih? Iya. Pak bisa mendampingi ibu. Ini Ibu biasanya sehari-hari jualan apa? Jualan cilok. Cilok. Keliling nggih? Saya, Enggak, ibunya. ibunya enggak di depan SMP 5. Kalau dulu di kantin. Itu ceritanya kok bisa naik haji itu gimana ceritanya itu awalnya itu? Ya keinginan pengen berangkat haji. Terus? Terus jualan cilok itu? Jualan cilok, ditabung ikut arisan. Langsung naik haji. Iya daftar. Ya pemirsa, masih ada ragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda, tetaplah di Newsline. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan DPR RI telah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT menjadi undang-undang. Undang-undang baru ini akan menjadi payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, RUU PPRT disahkan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 21 April 2026. Rapat DPR dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsyurial, dan Saan Mustafa. Rapat paripurna dihadiri oleh 314 orang anggota dari 578 orang anggota DPR dari seluruh fraksi di DPR. Pengesahan diawali dengan laporan pembahasan RUU PPRT oleh Ketua Panja RUU PPRT sekaligus Ketua Balik DPR Bob Hasan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mewakili pemerintah menyambut baik disahkannya RUU PPRT menjadi undang-undang. Supratman mengatakan perlindungan pekerja rumah tangga sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto. 59 ayat 4 huruf B Peraturan DPR RI tentang tata tertib, maka hasil pemeriksaan BPK tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi Dewan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pembentukan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pekerja rumah tangga maupun kepada pemberi kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap pembantu rumah tangga, mengatur hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan,
meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan pekerja rumah tangga, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga. Izinkan kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga untuk disahkan menjadi undang-undang. Pemirsa, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT memuat 12 poin yang akan menjadi payung hukum bagi pekerja rumah tangga atau PRT. Di antaranya mengatur tentang perekrutan hingga jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PRT. Berikut 12 poin penting yang termuat dalam RUU PPRT. Setelah penantian panjang selama 22 tahun, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini. Proses ini menandai lahirnya payung hukum baru bagi pekerja rumah tangga di Indonesia yang selama ini belum memiliki perlindungan hukum yang memadai. Berikut ringkasan perjalanan 2 dekade lebih dalam perumusan RUU PPRT. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai aturan yang berlaku lewat rapat paripurna ke-17 masa sidang keempat tahun 2025-2026. Butuh waktu 22 tahun untuk menunggu pengesahan RUU PPRT. Fraksi Nasdem menyambut gembira keputusan rapat pleno Badan Legislasi DPR yang menyepakati Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang disahkan hari ini. Fraksi Nasdem menilai pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan kado terbaik dalam penantian selama 22 tahun. Pengesahan Beleid ini juga dinilai menjadi kado terbaik karena bertepatan dengan Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah konkret untuk mengaktualisasikan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas pekerjaan yang layak dan perlindungan hukum yang adil. Tentu ini adalah satu kabar baik yang memberikan pengakuan dan perlindungan bagi seluruh pekerja rumah tangga dan juga perlindungan sosial, bantuan sosial dari pemerintah yang menjadi hak dari pekerja rumah tangga. Penantian panjang selama 22 tahun terhadap RUU PPRT ini akhirnya bisa selesai disahkan pada hari ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Presiden yang sudah dengan cepat memberikan surat presiden dan daftar inventarisasi masalah setelah RUU PPRT ini pada waktu yang lalu menjadi usul inisiatif DPR RI. Selamat kepada seluruh PRT. Pemirsa, hari ini menjadi kado terbaik untuk para pekerja rumah tangga dengan disahkannya Undang-Undang PPRT di DPR. Untuk menyambut kabar baik ini, kita akan berbincang bersama dengan Ketua Bidang Migran DPP Partai Nasdem, Eva Sundari. Selamat siang, Ibu Eva. Selamat siang, Mbak. Ibu Eva, perjalanan 2 dekade ini berjuang melawan ataupun agar RUU PPRT disahkan akhirnya berbuah manis ya Ibu Eva. Bagaimana tanggapan dari Nasdem untuk partai yang sudah mengawal rancangan undang-undang ini? Ya,
kita semua sangat berterima kasih ya, karena selain saya Ketua DPP di Nasdem, saya juga bagian dari gerakan di Koalisi Sipil untuk Undang-Undang PPRT, dan semua sangat gembira ketika sempat macet bertahun-tahun ya, 2004 sampai 2010, terus kemudian didorong lagi, lalu 2020 disaut ya sama Ketua Balik pada saat itu, yaitu Kak Willy, itu kemudian bergerak lagi. Jadi dinamika perjalanannya itu naik turun dan sempat berhenti lama, lalu jalan lagi. Jadi saya mengingat betul bahwa di tahun 2020 itu Nasdem mengambil inisiatif untuk menjadi pengusung ya, setelah diusung beberapa partai yang lain tapi kemudian terhenti. Nah, sejak 2020 itu loh dinamikanya luar biasa, karena saya terlibat langsung ya, bagaimana setelah lolos di Balik kemudian macet untuk masuk di Bamus itu 3,5 tahun. Kita lobby ke istana, lalu bergerak lagi, surprise sudah turun, lalu kemudian mandek lagi. Dan alhamdulillah sebetulnya titik baliknya itu adalah bantuan dari teman-teman pekerja ya, serikat buruh ya pada saat itu, karena serikat buruh itu beberapa tahun itu juga menjadikan isu pengesahan PPRT itu menjadi agenda politik dia setiap 1 Mei di dalam aksi-aksi. Nah, 2025 itu gerakan buruh itu kembali meminta kepada pemerintah mengesahkan, dan pada saat itu Pak Prabowo, ada Mbak Puan juga, ada beberapa politisi dari Gerindra dan PDIP yang ada di situ untuk meminta supaya ini diserahkan, dan Pak Prabowo waktu itu janji 3,5 bulan ya. Ternyata sampai hampir 1 tahun baru itu terpenuhi ya, yaitu pada hari Kartini ini. Jadi memang istilah saya ini uji keimanan ya, terutama bagi teman-teman PRT ya. Ada yang memulai perjuangan masih gadis sampai punya cucu 1 ya di sini, dan ada yang masih gadis mahasiswa di UGM sampai anaknya S2 dan anaknya ikut juga membantu melanjutkan perjuangan ini. Jadi ini catatan panjang, dan inilah perjuangan teman-teman PRT, dan agenda rakyat memang ujiannya berat ya, tidak seperti agenda pemerintah yang cepat sekali. Kalau agenda rakyat ini lama, TPKS, kemudian PPRT, dan nanti masyarakat hukum adat. Ini betul-betul ujian mental dan ujian keimanan bagi teman-teman sipil gitu. Mudah-mudahan sejak ini nanti DPR lebih responsif dan akomodatif untuk mendorong undang-undang yang sebetulnya inisiatif DPR sendiri ya. Semua undang-undang yang pro rakyat itu sebetulnya inisiatornya DPR, tapi tidak diproses secepat ketika memproses undang-undang inisiatif dari pemerintah. Tapi kami gembira akhirnya berujung di hari 21 ini, dan saya melihatnya ini bukan hadiah. Kalau itu hadiah telat banget ya, karena sejak 2004 dan baru dikasih sekarang, dan ini memang haknya pekerja rumah tangga ya, untuk dilindungi, untuk diopeni ya, dan juga diproteksi melalui bantuan-bantuan sosial maupun dari skema BPJS. Demikian, Mbak. Baik. Bu Eva, mungkin pertanyaan berikutnya ya Bu Eva, terkait dengan para pekerja sendiri yang memang menjadi subjek yang mendapatkan perlindungan paling utama dari undang-undang ini. Bagaimana sosialisasi kepada para pekerja rumah tangga se-Indonesia untuk mengetahui bahwa mereka sudah punya hak loh, dan kalau ini tidak dipenuhi ada konsekuensi pidana yang bisa mereka tuntut? Ya, tapi saya ingin menambahkan bahwa ini yang diuntungkan sebetulnya bukan hanya PRT ya Mbak, tetapi juga pemberi kerja ada kepastian, kemudian juga terhindar dari tipuan-tipuan terutama oleh agen ya. Dan ini perlindungannya jadi bukan hanya PRT tetapi juga pemberi kerja. Tapi yang saya ingin tekankan lagi bahwa PRT tidak hanya membutuhkan perlindungan normatif yang minimum ya, seperti yang ada di norma-norma RUU ini. Tapi perlu juga mendapatkan investasi dari APBN, dan dimasukkan di RPJMN, dan dibahas di dalam diskusi-diskusi di makroekonomi. Kenapa, Mbak? Karena RUU ini sudah menarik
pekerjaan-pekerjaan keperawatan, mengasuh, kemudian juga merawat orang sakit, orang lansia, dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kan dikembangkan selama ini negara nggak hadir di dalam pengembangan ini. Memang mendanai sekolah, tetapi untuk keperawatan kan nggak diurus. Nah, adanya undang-undang ini membawa to take over ya dari domestik kemudian menjadi publik, dan oleh karena itu RUU ini, undang-undang ini sebetulnya merupakan pintu masuk kunci untuk pemerintah hadir tidak hanya dalam perlindungan PRT yang normatif dan minimum, tetapi juga misalkan akses pelatihan untuk jadi caregiver, baik untuk anak-anak maupun untuk lansia. Kalau di India, penyelenggara pelatihan caregiver ini adalah negara, Mbak. Sehingga di sana pengiriman pekerja migran ke luar negeri itu drop. Dan job creation itu hingga sampai 11 juta di India. Nah, Indonesia harusnya juga harus sampai ke sana. Tidak hanya isu tentang perlindungan normatif, tetapi kesempatan-kesempatan agar mereka menikmati istilahnya apa, peran redistribusi dari domestic work atau kerja-kerja perawatan ini juga akan dinikmati oleh pekerja rumah tangga di masa yang akan datang. Contohnya lagi, kenapa Indonesia kok pertumbuhan ekonominya tidak bisa tinggi atau optimal? Karena partisipasi perempuan di sektor labor market itu hanya 57%, bandingkan dengan laki-laki yang sampai 80 sekian persen ya. Ini kejomblangan. Kenapa? Karena perempuan mandek di isu quote and quote ya, terkendala untuk keluar rumah. Nah, kalau pemerintah kemudian menyediakan penitipan anak, misalkan transformasi posyandu tidak hanya untuk berfungsi 1-2 jam setiap hari, tetapi diperluas seperti yang ada di India. Jadi orang-orang ibu-ibu ya, itu bisa masuk ke sektor tenaga kerja atau sektor produktif, dan akhirnya pertumbuhan ekonominya melompat. Gitu, Mbak. Jadi tidak hanya perlindungan, dan oleh karena itu sebetulnya para PRT dan juga para calon PRT itu mendapat kepastian, mendapat insentif yang pertumbuhan ekonominya bisa didongkrak, dan jangan lupa pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh kelompok miskin ini dampaknya pada sila 5, Mbak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pertumbuhan ekonominya lebih inklusif ya, dan lebih fair, dan perempuan lebih banyak, sehingga kemiskinan itu bisa dikurangi melalui partisipasi perempuan di dunia kerja produktif, karena memang yang paling banyak miskin kan ibu-ibu gitu, Mbak ya. Dengan adanya perlindungan ini sangat baik, tapi in the end of the day ya, mereka bisa lebih berpartisipasi di dunia formal. Jadi multipliernya ada, Pak Gemma. Iya, Ibu Eva sebagai ketua dari bidang migran DPP Partai Nasdem, memang kan yang dibutuhkan adalah sosialisasi dan juga pengawasan agar undang-undang ini bisa berjalan dengan baik. Apakah dari program Ibu sendiri, dari bidang Ibu sendiri sudah ada program yang akan dikerjakan dari Partai Nasdem untuk mengawal dari undang-undang ini agar bisa teraplikasi dengan baik ke depannya, Bu? Sebetulnya secara individu kami sudah nempel ya di KPPA untuk mengawal pada last minute menjelang pengesahan itu berapa kali ya, sampai 4 kali lah kita rapat sampai malam-malam begitu. Tapi tentu dalam posisi saya sebagai ketua bidang migran, tapi juga sebagai ketua Sarinah dan juga koordinator. Nah, kebetulan saya punya multifungsi gitu, Mbak ya. Tapi untuk di Nasdem sendiri kami sedang menyiapkan Rakorbit ya untuk migran, yang di dalamnya sebetulnya penguatan partai untuk bisa merespon salah satunya undang-undang PPRT ini, bagaimana kita menguatkan, membela kasus, advokasi, tapi juga bisa menjadi lembaga konsultasi untuk agar ini implementatif. Contohnya, karena ada pasal tentang pendataan ya. Mungkin teman-teman Nasdem di daerah-daerah, bukan mungkin ya, kita akan membuat semacam SOP agar para ketua bidang migran ini juga mendorong pendataan siapa yang keluar dari desa yang akan
menjadi PRT dan itu bisa terlacak karena salah satu problem kenapa PRT mendapat menjadi korban kekerasan itu karena mereka nggak terlacak di mana dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pelatihan, pendidikan itu bisa dilakukan oleh sipil, Mbak, bukan hanya negara ya. Jadi mungkin nanti kerjasama partai untuk membuka desk PRT ataupun untuk pelatihan bekerja sama dengan mungkin dinas luar sekolah itu bisa dilakukan. Jadi kami merencanakan rakorbit di dalam waktu yang segera. Kami salah satunya pokok bahasannya adalah bagaimana kita berpartisipasi menindaklanjuti pengesahan undang-undang PPRT ini. Baik. Bu Eva Sundari, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, Ketua Bidang Migran DPP Partai Nasdem. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk pengesahan dari RUU PPRT menjadi undang-undang. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi dalam Newsline Bisnis. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline dan saatnya kita masuk ke segmen seputar ekonomi dalam Newsline Bisnis berikut ini. Pemirsa, Kepala Badan POM Taruna Ikrar mengatakan konflik global berpengaruh langsung terhadap industri farmasi, terutama karena ketergantungan pada bahan berbasis petrokimia. Taruna memaparkan dua strategi, yakni relaksasi aturan kemasan obat dan diversifikasi sumber impor bahan baku obat. Taruna menjelaskan lebih dari 50% kemasan obat berasal dari turunan minyak seperti plastik dan bahan kimia lainnya. Tak hanya itu, sekitar 30% obat kimia juga menggunakan bahan baku turunan petrokimia, termasuk untuk produk seperti paracetamol dan ibuprofen. Meski demikian, ia menyebut stok obat nasional masih aman untuk 6 bulan ke depan berdasarkan koordinasi dengan industri farmasi. Guna mengantisipasi dampak lebih lanjut, BPOM menyiapkan dua strategi utama. Pertama, relaksasi aturan kemasan obat yakni industri farmasi akan diberikan kemudahan untuk mengganti jenis kemasan tanpa melalui prosedur panjang, selama keamanan dan stabilitas obat tetap terjamin. Strategi kedua adalah diversifikasi sumber impor bahan baku obat. Indonesia akan memperluas kerjasama dengan negara-negara pengganti, seperti Amerika Serikat, kawasan Pasifik hingga menjajaki pasokan dari Rusia untuk mengurangi ketergantungan pada negara seperti Tiongkok, India, dan Eropa. Dua strategi itu akan saya yakin bisa mengontrol harga obat kita, at least sampai akhir tahun. Karena sampai 6 bulan ke depan kita masih aman. Nah, tentu tahap berikutnya kalau ini perang berlanjut kita akan lakukan strategi itu untuk melindungi rakyat kita supaya harganya tidak naik. Karena kadang persoalan harga memang itu sangat penting, tapi ada yang lebih penting lagi, ketersediaan. Karena kita tahu obat itu beda dengan makanan. Kalau makanan bisa diganti dengan makanan lain. Tapi kalau kita tidak tersedia obat, walaupun harganya murah tetapi tidak tersedia gimana? Nah itu tadi. Jadi kita mau pastikan semoga ketersediaan dan harganya sampai akhir tahun tetap aman dengan strategi itu tadi. Pemirsa, pemerintah memastikan ketersediaan pangan strategis nasional berada dalam kondisi aman. Hal ini tercermin dari proyeksi neraca pangan hingga Juni 2026 yang menunjukkan surplus pada sejumlah komoditas. Dalam paparannya di kantor Badan Komunikasi, staf khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pemerintah Sam Herodian bersama Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa menyampaikan produksi pangan nasional mengalami peningkatan pada tahun 2025. Peningkatan ini terlihat dari bertambahnya luas panen padi dan jagung yang diiringi dengan kenaikan produktivitas dan hasil produksi. Kondisi ini turut mendorong stok beras nasional yang kini mencapai hampir 5 juta ton. Tidak hanya beras, sejumlah komoditas lain seperti jagung, gula konsumsi, cabai, daging ayam, dan telur juga diproyeksikan mengalami surplus. Bahkan beberapa komoditas seperti bawang merah dan daging ayam memiliki potensi untuk diekspor. Tahun sampai Desember pun data yang tadi jelas menyampaikan bisa kita lihat bahwa
kita sangat-sangat aman karena kita masih punya carrier stock. Kalau saya sampaikan, kalau bicara tahunan sampai 2026, maka kita prediksi punya carrier stock untuk beras saja 16 juta ton. Kita butuhnya cuma 2,5 juta ton per bulan. Jadi rata-rata yang jagung juga begitu, kita punya carrier stock 5,3 juta ton. Artinya yang saya sampaikan yang 9 tadi itu semua punya carrier stock. Setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri, semua punya carrier stock nanti di akhir tahun. Ya, tentu kita juga harus menjaga ketahanan pangan kita yang dua. Maka kita menghindari luar negeri untuk menjaga ketahanan pangan kita. Nah, sampai bulan Juni pun teman-teman bisa lihat sebenarnya. Nah, ini sampai bulan Juni ini datanya beras. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG subsidi 3 kg tidak naik. Pemerintah juga menjamin ketersediaan stok LPG bersubsidi dalam kondisi aman di seluruh Indonesia. Dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Menteri Bahlil menegaskan harga LPG 3 kg tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Menurutnya, stok LPG subsidi saat ini bahkan berada di atas standar minimum nasional. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas energi bagi masyarakat kecil. Bahlil juga menjelaskan pemerintah hanya mengatur harga LPG subsidi. Sedangkan LPG non-subsidi yang digunakan oleh industri, restoran, dan hotel harganya mengikuti mekanisme pasar global. Terkait isu kelangkaan LPG 3 kg, pemerintah memastikan pasokan dalam kondisi aman dan terkendali. Asia Pasifik dan Middle East terhadap nah khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan. Flat sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN 48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu bos. Tapi kalau dibilang harganya langka, saya pikir laporan dari kami standar minimum di atas 10 hari kok, di atas standar minimum nasional. Aman. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda, tetaplah di Newsline Bisnis. Pemirsa, Anda kembali di Newsline Bisnis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji penerapan pajak kendaraan listrik menyusul terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri yang memasukkan kendaraan listrik ke dalam objek pajak daerah. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta menegaskan insentif bagi kendaraan ramah lingkungan tetap menjadi pertimbangan. Melalui Permendagri nomor 11 tahun 2026, pemerintah pusat menetapkan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor termasuk bagi kendaraan listrik. Aturan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak sesuai kebijakan masing-masing daerah. Bagi Jakarta, kebijakan ini menjadi penting karena menjadi salah satu pasar terbesar kendaraan listrik, sekaligus daerah yang tengah berupaya untuk menekan polusi udara. Pemprov DKI Jakarta menyebut pembahasan soal skema pajak masih berjalan. Namun, berbagai insentif transportasi yang sudah berjalan di Jakarta diklaim akan tetap menjadi bagian dari dorongan transisi energi bersih. Pemilik kendaraan listrik sebagian besar menolak adanya pengenaan pajak pada kendaraan mereka dan mempertanyakan alasan dibalik penerapan pajak yang justru tidak sesuai dengan jaminan saat awal pembelian kendaraan listrik. Untuk aturan yang pemerintah buat ya, yang awalnya perjanjiannya 0% pajak tiba-tiba dirubah menjadi ada pajak ya sangat amat tidak setuju lah Kak. Ya kita kan tertarik pindah ke mall itu dikarenakan 0% pajak. Tiba-tiba sekarang aturan berubah menjadi dikenakan pajak.
Kalau gitu mah kita pakai motor bensin lagi aja, Kak. Karena kan kita nggak tahu untuk motor listrik ini kuat berapa lamanya kita belum tahu. Terus juga terbatasnya bengkel motor listrik, hanya bengkel-bengkel tertentu yang bisa. Beda dengan motor bensin kan di semua bengkel bisa, Kak. Saya sebagai driver mungkin nggak setuju ya, karena emang kalau mungkin tahunan, pajak tahunan untuk kendaraannya itu sendiri pribadi ya, kan ada tuh yang lebih murah. Tapi cuman untuk hal-hal lainnya tambah ada pajak apa itu saya nggak kurang setuju, karena itu sama aja dengan dengan motor yang ada gitu. Sebenarnya nggak setuju sih, Mbak. Nggak setujunya ya karena gimana ya? Ya di sisi lain kan kita ngambil EV juga kan karena bebas pajak ya. Ya kalau dipajakin agak berat, masalahnya pajaknya larinya juga nggak jelas, Mbak. Pemirsa, usai jeda headline news, Newsline masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline Business. Ke informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan tidak menutup kemungkinan harga BBM non-subsidi Pertamax akan mengalami penyesuaian harga. Hal ini terjadi jika tren kenaikan harga minyak dunia terus berlanjut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah tidak dapat menahan kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex karena mengikuti mekanisme pasar global. Namun ia memastikan harga BBM subsidi tetap dijaga agar tidak alami kenaikan harga. Menurutnya, kebijakan ini didasari pada harga minyak mentah Indonesia yang rata-ratanya masih berada di bawah $100 AS per barel. Saat ini harga ICP tercatat berada di kisaran $76 per barel. Kalau non subsidi itu sekali lagi saya katakan harga pasar. Sekarang kan kalau kita lihat dengan ICP sekarang B0 itu lebih mahal daripada B40. Nah, pasti ada koefisien pembaginya di situ, perhitungannya. Jadi pasti kalau pada saat turun ya turun, naik ya naik. Ya. Oke teman-teman. Sebelumnya sejak 18 April 2026, BBM non-subsidi di SPBU Pertamina maupun swasta mengalami kenaikan. Kita pantau harga bahan bakar minyak subsidi dan non-subsidi dari beberapa SPBU per tanggal 21 April 2026. Pemirsa, Wakil Menteri Investasi Todo Tua Pasaribu menyebut proses pembangunan pabrik bioetanol dari Toyota Group akan dimulai pada kuartal ketiga tahun ini. Setelah menyepakati investasi pengembangan bioetanol dengan Toyota Group, Wakil Menteri Investasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todo Tua Pasaribu memilih Lampung sebagai lokasi pembangunan pabrik bioetanol. Melalui investasi ini, Indonesia akan mampu menambah kapasitas produksi bahan bakar terbarukan hingga 60.000 kiloliter per tahun. Pemerintah dan grup Toyota juga sedang mempersiapkan sumber bahan baku yang mencakup tebu, ubi, singkong, sorghum, serta aren. Todo Tua menyampaikan nilai investasi proyek ini mencapai 2,5 triliun rupiah. Program ini sebenarnya sudah kita jalankan dari tahun kemarin, tetapi kita silent memang development-nya. Sudah ada rencana cooperation-nya antara Pertamina New Renewable Energy dengan Japanese Group. Dalam hal ini nanti yang akan ditunjuk adalah Toyota Suso yang akan menjadi partner, dan ada satu dari Rebit atau Research Development for Bioethanolnya yang dari Jepang.
Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan program biodiesel 50% atau B50 berbasis sawit akan diterapkan pada tanggal 1 Juli 2026. Program ini merupakan kolaborasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai tahun ini. Dengan diterapkannya B50, Indonesia berhasil menarik 5,3 juta ton crude palm oil untuk diolah menjadi bahan bakar nabati. Kebijakan ini berdampak pada meningkatnya harga CPO dunia. Mentan Amran menyebut ekspor CPO nasional naik 6 juta ton setelah penerapan B50. Kenaikan ini tidak pernah diprediksi sebelumnya dan menjadi kebanggaan bagi petani Indonesia. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Sawit tidak hanya dapat diolah menjadi solar, tetapi juga bensin dan etanol yang saat ini terus dikembangkan. Karena kontribusi bupati ini Pak Menteri SDM, kita kolaborasi itu 1 Juli jalan, dan target kita tahun ini tidak impor solar 5 juta ton. Yang pertama pangan aman, protein sudah aman, solar tidak impor 5 juta ton tahun ini. Berikutnya etanol. Hebat kan program presiden kita? Tapi harus dikawal. Tahu nggak apa yang terjadi setelah kita B50 kita giring, ekspor kita giring 5 juta ton menjadi B50, yang terjadi adalah terjadi peningkatan produksi. Ekspor kita naik 6 juta ton. Kenapa? Karena harga CPO naik, karena kita saya ulangi ya, ekspor kita 26 juta. Kita tarik 5,3 juta menjadi biofuel. Oke? Tentu harga dunia naik kan? Begitu harga dunia naik, petani tambah giat untuk bekerja. Akhirnya produktivitasnya naik. Kami tidak pernah prediksi naik 6 juta ton. Gapki sudah lapor, dan itu kebanggaan kita. Luar biasa petani Indonesia. Pemirsa, meningkatnya biaya produksi berdampak signifikan pada pasokan susu di Australia. Untuk tetap dapat produksi, salah satu peternakan sapi perah terbesar di Australia Barat beralih ke energi surya. Mengelola 3.500 ekor sapi membutuhkan biaya tinggi bagi peternakan sapi perah terbesar di Australia Barat. Terlebih dalam 12 bulan terakhir, biaya listrik naik 50%. Selama beberapa dekade, peternakan sapi perah Peninsula Downs bergantung pada listrik jaringan dan generator diesel untuk memompa air guna menanam pakan ternak. Namun meningkatnya biaya, pasokan listrik yang tidak stabil, dan dampak perubahan iklim telah menimbulkan kerugian. We have to feed animals on a daily basis, and we've seen reduced rainfall, reduced recharge of our groundwater, so we're very passionate about renewables. Untuk menghemat uang dan mengurangi emisi karbon, pihak peternakan telah menginvestasikan $650.000 Australia untuk beralih ke listrik tenaga surya dan baterai untuk menggerakkan irigasi di lahan Scott River miliknya. Investasi ini disambut baik oleh pemerintah negara bagian, mengingat jumlah peternakan sapi perah di Australia Selatan yang menurun dari sekitar 400 menjadi kurang dari 100. So we look for alternatives, and this is what we came up with, which is a hybrid system. You're still using the generator, but basically solar and batteries. We're keeping a close eye on it. We want to make sure that fresh milk supply in Western Australia remains. We need to automate so that we're less reliant on our labour input or employed labour input. So that's the only way I see forward, adopting technology for the dairy industry to survive. Bagi peternakan ini, mengadopsi tenaga surya adalah kunci untuk tetap bertahan. Langkah ini sekaligus membantu menjaga pasokan susu segar di seluruh negara bagian. Pemirsa, usai jeda Newsline akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Newsline Bisnis. Kita akan masuk ke informasi pada penutupan sesi pertama perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia masih mencatatkan kinerja pelemahan. Indeks ditutup di level 7.549 atau melemah 0,59%. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma.
Pemirsa, pada perdagangan sesi pertama pada Selasa 21 April 2026, kinerja IHSG masih mengalami pelemahan. Ditutup di level 7.549, indeks sementara membukukan nilai transaksi sebesar 9,8 triliun rupiah. Secara sektoral, pelemahan dipimpin oleh sektor energi, infrastruktur, serta kesehatan. Berbeda dengan kinerja positif dari sejumlah pasar modal di Asia, indeks Indonesia belum cukup mampu terangkat. Analis pasar modal Hendra Wardana menilai langkah pembekuan saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International atau MSCI menjadi penegasan bahwa pasar modal Indonesia serius dalam upaya perbaikan, meski dampaknya aliran modal asing akan sulit masuk. Diketahui lembaga penyedia indeks global itu masih membekukan konstituen saham-saham Indonesia dengan rebalancing periode Mei 2026. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,59% di level 7.594 pada perdagangan sesi 1 hari ini. Lalu bagaimana pergerakan IHSG jelang penutupan sesi kedua? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Elma Rosana dari Bursa Efek Indonesia Jakarta. Selamat siang Elma, bagaimana pergerakan IHSG jelang penutupan pada hari ini? Ya, selamat siang Marcel dan juga Gemma. Kalau kita lihat sepanjang hari ini IHSG atau indeks harga saham gabungan ini bergerak di zona merah. Kita akan langsung lihat dan memantau jelang penutupan IHSG di sesi kedua ini pada papan Bursa Efek Indonesia pada pukul 15.22 waktu Indonesia Barat. IHSG masih bergerak di zona merah di level 7.545 mengalami koreksi atau pelemahan sebesar 0,63% dengan nilai transaksi sebesar 14,6 triliun rupiah. Tentu pergerakan IHSG hari ini, Gemma dan juga Marcel, selain diwarnai oleh sentimen domestik dan juga tensi geopolitik, juga dipengaruhi oleh keputusan MSCI yang melanjutkan pembekuan rebalancing index untuk konstituen dari Bursa Saham RI. Berdasarkan data BEI, indeks tadi sempat dibuka pada level 7.560, meskipun sempat menyentuh level tertingginya di level 7.568 pada sesi pertama. Penguatan tersebut tidak bertahan lama hingga akhirnya terseret ke zona merah menjelang penutupan sesi pertama. IHSG ditutup melemah di 0,59%, levelnya 7.549 pada perdagangan sesi 1 hari ini. Meskipun indeks secara keseluruhan ini tertekan, tetapi terdapat sejumlah sektor yang berhasil melawan arus atau rebound. Kalau kita pantau secara real time dari 11 sektor, ada 2 sektor yang saat ini melemah, yakni sektor energi melemah 1,11%, disusul sektor infrastruktur 0,74%. Meskipun hanya 2 sektor yang melemah begitu ya, namun tetap saja tidak mampu untuk mendongkrak IHSG ke zona hijau. Begitu pula dengan kinerja positif di hijaunya bursa Asia siang ini juga tidak mampu untuk mengangkat IHSG yang justru melemah jelang akhir perdagangan sesi 2. Kalau kita pantau juga secara real time, saham-saham Asia Pasifik ini seperti Nikkei 225, Shanghai, Hang Seng dan juga Kopsi ini menunjukkan kinerja positif atau bergerak di zona hijau. Pergerakan IHSG pada hari ini yang bergerak konsisten di zona merah. Ini kalau kita lihat memang ada sejumlah saham yang menjadi pemberat utama ya, seperti saham dari DSSA atau Dian Swastatika Sentosa yang melemah 14,98%, kemudian disusul saham Barito Renewable Energy atau Brent yang melemah 9,47%. Saham keduanya ini anjlok seiring dengan potensi di depan dari indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Dari pernyataan meraih aset sekuritas Navan Aji Gusta mengungkapkan ada sejumlah sentimen yang menyebabkan IHSG melemah di tengah bursa regional yang justru didominasi penguatan. Analis menilai ini pelemahan dikarenakan MSCI ini baru saja mengumumkan kebijakan terbaru terkait indeks review untuk periode Mei 2026 yang cukup berdampak pada sentimen pasar hari ini, Gemma dan juga Marcel. Dalam pengumuman tersebut, MSCI menetapkan langkah yang cukup ketat ya, seperti memutuskan untuk membekukan kenaikan bobot serta jumlah saham dalam indeks, kemudian juga tidak ada saham baru yang masuk atau mengalami kenaikan kelas dari kategori small cap ke standar. Selain itu, keputusan yang cukup krusial ini yang menjadi
pertimbangan dari para investor, yaitu keputusan mengenai untuk mengeluarkan saham-saham dengan kategori high stock concentration seperti Brent dan juga DSSA dari indeks mereka. Atas kebijakan ini, pasar diprediksi mengalami tekanan jangka pendek potensi outflow atau aliran dana keluar oleh investor asing pada saham-saham yang dikeluarkan seperti Brent dan juga DSSA. Selain itu, kalau kita lihat nilai rupiah di tengah IHSG yang melemah ini justru menunjukkan penguatan. Gema dan juga Marcel, kalau kita pantau secara real time saat ini rupiah menguat 0,10% atau di angka 17.132 rupiah. Penguatan rupiah maksud kami di tengah IHSG yang melemah ini, kalau dari pernyataan Biraya Aset Sekuritas Navan Aji Gusta, ini seiring juga dengan harga minyak dunia yang turun tipis dengan tanda-tanda bahwa Iran akan menghadiri negosiasi dengan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan. Negosiasi ini akan digelar sebelum gencatan senjata antara kedua belah pihak berakhir. Terdapat sumber yang menyatakan bahwa Iran mengirimkan tim ke ibu kota Pakistan untuk perundingan jilid 2 setelah sebelumnya Teheran mengatakan enggan untuk menghadiri perundingan jilid 2 bersama dengan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan. Di mana kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir harga minyak ini cukup bergejolak ya kalau kita lihat karena di tengah persepsi yang berubah dengan cepat mengenai juga status negosiasi dan juga buka tutup dari Selat Hormuz yang merupakan jalur yang dilalui oleh hampir seperempat pasokan minyak mentah dunia. Selain itu juga ada sentimen lainnya yaitu pasar menunggu hasil rapat dari Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diproyeksikan mempertahankan suku bunga di level 4,75%. Kebijakan ini juga akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Dan untuk melihat kondisi pasar yang terkoreksi, Gema dan juga Marcel, maka analis menyarankan kepada para investor untuk tetap fokus pada saham-saham yang memiliki fundamental kuat dan juga dividen yield yang stabil di tengah volatilitas yang tinggi. Demikian, Gema dan juga Marcel, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Elma Rosana, langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, penyedia indeks global MSCI memutuskan tetap mempertahankan pembatasan terhadap saham-saham di Indonesia dalam tinjauan indeks periode Mei 2026. MSCI menilai masih perlu mengevaluasi konsistensi serta efektivitas data atas kebijakan baru, termasuk terkait batasan free float ke angka 15%. Dalam keterangan resminya pada 21 April 2026, MSCI menyatakan belum akan menambahkan saham Indonesia ke dalam MSCI Investable Market Indexes. Penundaan ini berdampak pada tidak adanya kenaikan Foreign Inclusion Factor atau FIF, tidak ada penyesuaian number of share, serta penangguhan kenaikan kelas dalam kategori indeks. Meski demikian, MSCI tetap akan mengambil langkah tegas dengan menghapus saham yang masuk kategori High Concentration Shareholder. Selain itu, pihaknya juga akan menggunakan data pemegang saham 1% untuk penyesuaian free float, meskipun data ini belum sepenuhnya digunakan hingga proses kajian dinyatakan selesai. Keputusan ini menjadi kali kedua setelah langkah serupa diambil pada awal tahun 2026 yang sebelumnya telah memberikan tekanan signifikan terhadap IHSG. Namun di keputusan keduanya ini, MSCI tidak lagi menyinggung potensi Indonesia masuk ke dalam kategori frontier market. Pemirsa, Newsline akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen Trending Topic. Kita akan lihat, pemirsa, ada informasi apa yang menjadi perhatian dari publik pada hari ini. Dan ternyata di Google Trends ya pemirsa dan juga Marcel, yang masih menjadi pencarian adalah terkait dengan Selamat Hari Kartini pada hari ini. Dan kita akan bahas langsung dalam segmen Trending Topic selengkapnya untuk Anda.
pemirsa, setiap tanggal 21 April memang diperingati sebagai Hari Kartini, dan peringatan Hari Kartini ini adalah momen untuk merayakan kemajuan dan potensi luar biasa yang dimiliki oleh perempuan Indonesia. Karena Raden Ajeng Kartini memiliki perjuangan dalam mengangkat kesetaraan kaum perempuan untuk memiliki hak dalam meraih pendidikan dan kesetaraan gender. Dalam hal kesetaraan gender ini pemirsa, Hari Kartini menjadi pengingat untuk terus memperjuangkan hak perempuan agar memiliki hak yang sama dengan laki-laki di semua bidang, termasuk dalam pekerjaan, karir, bahkan pendidikan, nih Marcel. Ya, betul sekali Gemma dan juga pemirsa. Kita tentunya juga di Hari Kartini kembali melihat ya bagaimana sosok dari Raden Ajeng Kartini yang menempatkan pendidikan sebagai kunci kemajuan bagi perempuan. Dan menegaskan juga pemirsa bahwa perempuan tentunya berhak untuk bisa berpendidikan tinggi untuk memberdayakan diri dan juga sebagai generasi penerus bangsa. Semangat di Hari Kartini tentunya juga mengajarkan kita ya, Gemma dan pemirsa, bahwa pemberdayaan perempuan ini sangat penting untuk bisa membangun bangsa yang lebih maju lagi. Dan berasal dari keluarga bangsawan Jawa, Kartini ini wafat di usia yang masih sangat muda sebetulnya, yaitu pada usia 25 tahun. Dan pada tahun 1964, sosok Raden Ajeng Kartini pun dinobatkan sebagai pahlawan nasional di era Presiden Soekarno, dan tanggal lahirnya yaitu 21 April yang kita peringati setiap tahunnya sebagai Hari Kartini. Jadi itu ya asal-usul dan juga makna dibalik dari perayaan Hari Kartini. Iya, nah kita juga akan melihat ya Marcel, kita akan simak ada momen menarik dari Bali pemirsa, karena komunitas surfer wanita di Bali yang rata-rata berusia remaja melakukan aksi yang tidak biasa. Mereka bermain surfing dengan berbusana tradisional yaitu kebaya. Kegiatan tersebut menarik perhatian wisatawan di Pantai Kuta dan juga para fotografer yang mengabadikan momen tersebut. Nah pemirsa, event bernama Kartini Go Surf yang rutin digelar dalam rangka memperingati semangat emansipasi perempuan diikuti oleh 20 orang perempuan. Kartini Go Surf ini adalah yang ke-12 kali diadakan pemirsa. Hebatnya 6 di antara peserta tersebut adalah remaja tunarungu. Nah, Kartini Go Surf ini bertujuan untuk mengajak kaum perempuan untuk tidak takut bermain surfing sekaligus mempromosikan pariwisata Indonesia, khususnya di Bali nih. Iya, dan menurut salah satu peserta dari Kartini Go Surf ini pemirsa, kebanyakan perempuan Indonesia ini tidak tertarik untuk bermain surfing karena alasan takut kulitnya gelap tersengat matahari. Padahal sebetulnya kalau kita lihat ya dari filosofi kecantikan wanita Indonesia itu sangat khas sebetulnya dengan warna kulit yang sawo matang atau warna kulit yang memang beragam ya, tapi semuanya ini mencerminkan bagaimana keanggunan dan juga nilai dari setiap perempuan Indonesia yang tentunya sangat berharga, begitu ya. Nah, kita akan lihat ini ada pernyataan dari Arkelia Kasih Prajawarsita, peserta dari Kartini Go Surf. Seperti apa keseruannya, kita simak bersama. Surfing tanpa kebaya tuh lebih gampang, tapi kalau ini tuh kayak ada tantangan gitu karena ketat, terus juga susah berdirinya kan. Untuk jangan takut hitam karena semua cewek itu cantik, punya ciri khasnya masing-masing. Di Kartini ini juga bisa gimana ya, ngasih exposure ke luar sana. Pertama untuk hal surfing, yang kedua juga untuk budaya kita, dengan kita pakai budaya itu juga bisa ngasih pelajaran ke banyak orang lain. Jadi kayak dengan acara-acara kayak gini kita ngebuka ruang untuk banyak orang juga ikut olahraga ini, dan itu juga bisa mengembangkan olahraga ini. Ya, pemirsa, panitia acara yang juga ketua dari Yayasan Korti Igusti Agung Ayu Mira Maheswari mengatakan bahwa keikutsertaan para peselancar putri tunarungu bersama dengan peselancar perempuan lainnya adalah bentuk nyata dari gerakan inklusi dan emansipasi. Ayu juga menambahkan bahwa ternyata para penyandang tunarungu ini berpotensi besar untuk bisa menjadi surfer profesional karena dengan kekurangannya mereka tidak mendengar atau kawan-kawan tuli ini juga lebih berkonsentrasi bisa mengendalikan papan surfing. Kita simak pernyataan dari Ketua Yayasan Korti Igusti Agung Ayu Mira Maheswari. Satu, mereka bisa melampiaskan kesenangan mereka, hobi mereka. Tapi kedepannya kan seperti saya bilang tadi, jika ada kesempatan, kalau mereka betul-betul bisa doing professionally,
akan ada, mungkin mereka akan jadi guru berselancar juga gitu. Jadi ada side income. Sekarang kan ada yang kerja di bakery, ada yang kerja gitu. Jadi kalau memang ini passionnya, dan banyak pariwisata kita turis-turis yang memang senang belajar, apalagi belajar dari inklusi. Ya, tentunya ada beragam cara unik dan juga sangat kaya dengan makna ya Gemma dan pemirsa untuk bisa merayakan Hari Kartini seperti dari Bali lewat surfing, belajar bagaimana peran perempuan juga bisa berpartisipasi di sana. Betul, dan juga membuka kesempatan bagi seluruh perempuan yang mau untuk berolahraga dan tidak takut untuk kulitnya agak menggelap sedikit ya Marcel ya di surfing ini. Dan pemirsa, kita juga akan ke sosok perempuan tangguh lainnya adalah Kombes Pol Sumarni yang menjabat sebagai Kapolres Metro Bekasi. Ia merupakan sosok polwan pertama yang menjadi Kapolres di wilayah Polda Metro Jaya. Tidak hanya itu pemirsa, perjalanan hidupnya juga sangat inspiratif. Kita akan melihat dari seorang anak perempuan yang mandiri sejak kecil, kini menjelma menjadi perwira polisi berpangkat komisaris besar. Di balik seragam kepolisian yang tegas, perjalanan hidup Sumarni bukanlah kisah instan. Ia dididik menjadi seorang yang mandiri dan tangguh sejak kecil, dan memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari uang dengan berjualan kue di saat teman sebayanya hanya menghabiskan waktunya untuk bermain. Namun, ia tetap berprestasi serta mendapatkan ranking di kelasnya. Ya, terkait dengan momen Hari Kartini ini pemirsa, sosok Sumarni pun memilih untuk tidak sekedar mengenang Hari Kartini tapi juga bisa berbagi. Ia dan jajarannya turun langsung menyapa dan memberikan motivasi kepada para perempuan tangguh di wilayah Kabupaten Bekasi. Dan menurut Sumarni, perempuan ini harus mampu untuk mandiri, kuat dalam menghadapi tantangan dan tidak takut untuk bermimpi besar. Ia juga memberikan bantuan dan dukungan kepada perempuan yang berjuang untuk menghidupi keluarga. Mulai dari para pengemudi ojek online, petugas kebersihan, hingga para pedagang kecil perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, dari sosok perempuan kecil yang mandiri hingga menjadi bunda dari Kapolres yang selalu mendengarkan curhatan dari warga Kabupaten Bekasi, kisah Kombes Pol Sumarni ini menjadi bukti ya bahwa para perempuan Indonesia tentu bisa mampu untuk menembus batas dan juga menjadi sosok Kartini masa kini sesuai dengan tantangan zamannya masing-masing ya. Kita akan simak berikut ini pernyataan selengkapnya dari Kombes Pol Sumarni. Ini kami dari Polres Metro Bekasi berpatroli seperti biasanya di sore hari menyapa masyarakat. Hari ini kami ketemu dengan ibu-ibu ojol, kemudian ibu-ibu yang bersih-bersih di sekitar kawasan Jababeka, dan kami menyapa beliau-beliau, memotivasi mereka-mereka agar tetap semangat. Dan kami juga tadi sedikit membagikan tali kasih kami kepada mereka agar mereka juga bisa ceria lagi. Selamat Hari Kartini. Ayo. Mau aku bantu. Iya, salah satu caranya tadi bisa dengan berbagi juga ya Gemma, seperti yang dilakukan oleh Ibu Sumarni. Tapi sebetulnya bukan hanya sosok dari Kombes Pol Sumarni pemirsa, para polwan di Polda Metro Jaya juga menggelar kegiatan edukasi dan bakti sosial dalam rangka Hari Kartini 2026 di Pos RW 05 dan RPTRAS Rusun Petamburan. Iya, menariknya pemirsa, kegiatan ini dirangkaikan dengan patroli rutin menggunakan sepeda motor yang dipimpin oleh Direktur PPA PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dr. Rita Wulandari Wibowo, didampingi oleh Kasatpol Polda Metro Jaya, Kasubdit Waster dan Kapolsek Tanah Abang bersama jajaran Polwan Polda Metro Jaya. Dalam kegiatan tersebut, warga diberikan edukasi mengenai peran PPA dan PPO, khususnya dalam upaya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan. Para polwan Polda Metro Jaya ini juga menyalurkan bantuan sosial berupa 500 paket sembako yang dibagikan di beberapa RW kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian tanpa ini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya komentar masyarakat dalam memaknai peringatan Hari Kartini sebagai momentum refleksi perjuangan perempuan Indonesia. Berikut ini. Sebagai perempuan harusnya kita memaknai Hari Kartini setiap hari gitu ya. Kita harus jadi perempuan yang berdaya, mandiri,
dan bisa mengandalkan diri sendiri kayak gitu. Harus bisa berdiri di kaki sendiri kayak gitu sih. Oke, iya, menurut aku Hari Kartini itu momentumnya tentang wanita Indonesia ya, karena ini untuk menghormati kelahiran dan juga perjuangannya Raden Ajeng Kartini. Semangatnya melalui pendidikan, terus juga mendukung emansipasi wanita Indonesia seperti itu. Apa ya, momentum kalau buat kita sih perempuan, momentum untuk ini ya bisa mandiri dan memiliki hak yang setara lah ya dengan kaum pria mungkin ya, seperti itu. Wanita lebih strong kali ya, lebih mandiri juga, terus berkarya juga di manapun bidang pekerjaannya. Ya, memang banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari Kartini ya, Marcel, bisa berpendidikan tinggi dan juga berdiri sendiri. Jadi ini menjadi momentum bagi perempuan Indonesia untuk tetap bisa berpendidikan dan juga memiliki cita-cita setinggi mungkin ya. Ya, betul sekali. Jadi yang penting apapun peran ataupun pekerjaan ya dari teman-teman perempuan di Indonesia ini semoga juga bisa menginspirasi untuk tetap menunjukkan bahwa perempuan juga bisa menjadi yang terbaik. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemerintah Pakistan memperketat keamanan di ibu kota Islamabad jelang kemungkinan putaran kedua pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran. Sejak Senin, aparat keamanan dikerahkan di berbagai titik, pos pemeriksaan pun semakin diperketat. Sejumlah tempat wisata ditutup dan hotel-hotel besar diminta untuk membatalkan pemesanan untuk mendukung persiapan pertemuan. Kondisi ini membuat jalanan di Islamabad terlihat sepi karena banyak warga memilih tetap di rumah untuk menghindari penutupan jalan. Meskipun belum ada pengumuman resmi terkait pelaksanaannya, pejabat Pakistan pun mengatakan persiapan pembicaraan sudah dilakukan dan diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Pakistan bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pertemuan itu membahas hubungan kedua negara serta kesiapan keamanan untuk menjamin keselamatan para delegasi yang akan hadir. Pemirsa, ribuan penumpang terlantar di kota Quezon, Filipina akibat kenaikan harga bahan bakar. Sejak Senin pagi, jalanan utama kota Quezon dipenuhi antrian panjang. Harga bahan bakar yang melonjak tinggi membuat warga terpaksa memilih berdesakan menaiki transportasi umum seperti bus dan juga kereta. Pemerintah Filipina mengambil langkah darurat dalam menghadapi permasalahan ini dengan menerjunkan tarif perjalanan kereta hingga setengah harga. Filipina sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah. Lebih dari 90% pasokan bahan bakar melewati Selat Hormuz yang saat ini terganggu karena adanya konflik Timur Tengah. Pemerintah memutuskan mengambil langkah pembatasan penggunaan BBM untuk menghemat persediaan bahan bakar di Filipina. Krisis energi melanda Bangladesh menyebabkan pemadaman listrik berkepanjangan dan membuat aktivitas bisnis hampir lumpuh. Para pedagang mengeluhkan sepinya pelanggan karena listrik yang sering padam, bahkan lamanya pemadaman tersebut mencapai 8 hingga 10 jam per hari. Terutama di daerah pedesaan, banyak toko yang terlihat kosong, sementara pemilik usaha hanya bisa menunggu tanpa kepastian. Krisis ini terjadi setelah pasokan energi terganggu akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak pada jalur penting seperti Selat Hormuz yang dilalui oleh sebagian besar distribusi minyak dunia. Akibatnya puluhan pembangkit listrik di Bangladesh terpaksa dihentikan dan negara tersebut kini menghadapi krisis listrik yang serius. Situasi ini membuat aktivitas ekonomi pun melambat dan kehidupan masyarakat Bangladesh semakin sulit. Jalur kereta cepat Beijing-Chong'an telah memasuki fase uji coba bersama. Jalur transportasi kota masa depan ini membuat provinsi Hebei dan ibu kota Tiongkok akan semakin mudah diakses.
Membentang sepanjang 86,26 km dengan 8 stasiun. Jalur kereta cepat ini membentang dari stasiun terminal perkotaan Chong'an New Area melalui kota Baoting dan Langfang di Hebei hingga Bandara Internasional Beijing Tangsing. Setelah memasuki Beijing, jalur kereta api akan terhubung secara mulus dengan 7 jalur kereta bawah tanah Beijing, menawarkan pengalaman perjalanan yang nyaman bagi penumpang. Jalur kereta ekspres Beijing-Chong'an sangat penting untuk mempersingkat perjalanan menjadi 1 jam antara Beijing dan Chong'an. Pada tanggal 1 April 2017 lalu, Tiongkok mengumumkan rencana untuk mendirikan kawasan baru Chong'an sekitar 100 km barat daya Beijing. Mega proyek kota hijau seluas 1.770 km persegi itu akan hadir dengan berbagai inovasi dan berfungsi sebagai model nasional pembangunan berkualitas tinggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.